Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Mist, selamat datang kembali di malam yang gelap ini. Bersiaplah, karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini, kita akan mendengarkan kisah yang sangat mengerikan. Inilah kisah ketika santet Segoro Pitu kembali kepada pengirimnya. Pak Ardi dikenal sebagai pedagang sukses di pasar, dengan sebuah toko yang selalu ramai dipenuhi pelanggan setia. Harga-harga barang yang ia tawarkan jauh lebih murah dibandingkan toko-toko lain, membuat para pembeli selalu kembali ke tokonya. Tak hanya itu, Pak Ardi punya kebiasaan unik, ia sering memberikan bonus kecil sebagai bentuk apresiasi kepada para pelanggan setianya. Bonus-bonus itu seolah menjadi daya tarik tersendiri, membuat para pembeli merasa seperti terikat dengan toko Pak Ardi, seolah-olah mereka tak bisa berpaling ke tempat lain. Toko Pak Ardi sangat berbeda dari toko-toko lain di sekitarnya. Salah satunya, toko yang berada tepat di sebelah tokonya, justru terlihat kontras. Toko itu hampir selalu sepi, tak pernah terlihat ramai seperti toko Pak Ardi. Bahkan, pemiliknya harus berurusan dengan pihak bank karena utangnya yang menumpuk, hingga akhirnya toko itu disegel. Para pedagang lain tak jarang merasa iri melihat kesuksesan Pak Ardi yang melesat pesat, sementara toko-toko mereka kesulitan menarik pembeli. Namun, tak ada yang bisa menyangkal bahwa Pak Ardi selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk pelanggannya, membuat tokonya menjadi pilihan utama di pasar. Di balik kesuksesannya yang gemilang, bayang-bayang tragedi mulai mengintai keluarga Pak Ardi. Tanpa tanda-tanda atau sebab yang jelas, Pak Ardi tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya dilanda demam tinggi. Begitu panas hingga membuatnya tak bisa beraktivitas seperti biasa. Keluarganya segera membawa Pak Ardi ke dokter, tapi hasil pemeriksaan justru membingungkan. Tidak ada tanda-tanda penyakit atau infeksi apapun di tubuhnya. Namun, demamnya terus memburuk, dan Pak Ardi semakin lemah dari hari ke hari. Karena kondisi suaminya yang tak kunjung membaik, istrinya pun terpaksa turun tangan untuk mengurus toko. Namun, tak sampai 3 hari setelah ia mengambil alih, musibah yang sama menimpa dirinya. Ia mulai mengalami demam tinggi, persis seperti yang dialami Pak Ardi. Ketika dokter memeriksanya, hasilnya lagi-lagi sama, tidak ada penyakit atau virus yang ditemukan. Situasi ini kian memburuk, memaksa keluarga mereka menutup toko untuk sementara waktu. Keadaan yang sebelumnya dipenuhi kesibukan dan kesuksesan tiba-tiba berubah menjadi penuh kekhawatiran dan ketidakpastian. Di tengah kepanikan dan desakan para pelanggan yang bertanya-tanya, Pak Ardi, dengan sisa-sisa kekuatannya, meminta anaknya, Agus, yang sedang mondok di pesantren, untuk pulang dan membantu mengurus toko. Tanpa ragu, Agus setuju dan segera kembali ke rumah. Namun, begitu tiba di sana, hatinya diliputi kecemasan yang dalam. Ayah dan ibunya terlihat sangat lemah. Tubuh mereka seperti terbakar demam yang tak kunjung turun. Lebih mengerikan lagi, wajah ibunya tampak berubah, ada benjolan-benjolan aneh yang mulai muncul, seolah-olah akan menjadi borok yang mengerikan,
seakan waktu tinggal menghitung hari sebelum nanah mulai mengalir keluar. Dengan beban di hati dan pikiran, Agus memutuskan untuk membuka toko. Pada dini hari, sekitar pukul 3 pagi, saat suasana masih gelap dan sunyi, ia memberanikan diri melangkah ke toko yang telah lama menjadi sumber nafkah keluarganya. Namun, saat ia membuka pintu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Di tengah keheningan itu, Agus mendengar suara-suara aneh yang mengitari toko. Bukan suara biasa, suara itu terdengar seperti nyanyian orang-orang pedalaman yang melakukan upacara misterius. Iramanya asing dan mencekam. Di sela-sela suara itu, terdengar geraman halus, mirip harimau yang bersembunyi dalam kegelapan, menunggu saat tepat untuk menyerang. Lebih mengerikan lagi, ada bisikan-bisikan yang tak bisa dimengerti. Kata-katanya samar tapi menghantui, mengisi udara dengan rasa takut yang semakin menyesakan. Bulu kuduk Agus berdiri. Ia merasa terperangkap di antara dunia yang tak terlihat. Namun, dengan segala keberaniannya, Agus mulai melafalkan doa-doa dan ayat-ayat suci. Dengan setiap kata yang ia ucapkan, suara-suara itu mulai mereda, seolah mundur dari kekuatan iman yang ia pancarkan. Hingga akhirnya, saat azan subuh berkumandang, suara-suara tersebut lenyap, seakan dibawa pergi oleh cahaya fajar yang mulai menyingsing. Tapi, meski toko telah kembali sunyi, Agus tahu, ini baru permulaan dari misteri yang lebih besar di balik kesuksesan keluarga mereka. Saat matahari mulai terik di siang hari, toko Agus kembali dipadati oleh pelanggan. Bersama dua pekerjanya, Agus berjuang keras menjaga toko tetap berjalan sambil dengan sabar menjawab pertanyaan para pelanggan yang bertanya tentang kondisi orang tuanya. Tapi ketika sore menjelang maghrib dan keramaian toko sedang memuncak, ponsel Agus berdering. Di seberang sana, suara pamannya, Pak Didin, terdengar berat dan penuh duka. Kabar itu menghancurkan hati Agus, ibunya telah meninggal dunia. Dengan tangan gemetar dan air mata yang tak terbendung, Agus bergegas menutup toko, tanpa memperdulikan antrian pelanggan yang masih menunggu. Ia langsung pulang ke rumah, memacu kendaraannya di tengah perasaan hancur. Setibanya di rumah, suasana sudah ramai oleh pelayat. Tangisan dan doa mengalir dari semua penjuru. Namun, ada sesuatu yang ganjil yang segera menarik perhatian Agus. Tepat di depan pintu rumahnya, ia melihat sosok bayangan hitam yang besar, berdiri dengan kokoh, seperti penjaga yang tak terlihat. Sosok itu menghalangi pintu masuk, tak bergerak, namun memberikan aura mencekam yang membuat tubuh Agus gemetar. Dengan cepat, Agus melafalkan doa-doa yang dipelajarinya di pesantren, berharap mendapatkan perlindungan. Tak butuh waktu lama, bayangan hitam itu perlahan-lahan menghilang, seperti kabut yang tertiup angin. Meski sosok itu lenyap, rasa takut masih mencengkeram hati Agus. Saat masuk ke dalam rumah, hatinya semakin hancur melihat sang ibu terbaring kaku, tubuhnya sudah diselimuti kain kafan, siap untuk disyalatkan. Agus, dengan hati yang berat, meminta izin untuk melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Namun, ketika kain penutup wajah ibunya dibuka, pemandangan yang terhampar di depan mata membuat napasnya tercekat. Wajah ibunya telah berubah, bukan lagi wajah yang ia kenal. Kulitnya biru lebam, penuh dengan borok-borok bernanah yang pecah, mengeluarkan darah segar yang meresap ke kapas-kapas penutup luka,
membuatnya berubah menjadi merah pekat. Bau amis darah memenuhi ruangan, menciptakan suasana semakin mencekam. Agus terpaku. Hatinya menjerit dalam ketakutan dan kepedihan yang mendalam. Ini bukan kematian yang wajar, bukan penyakit biasa. Di dalam benaknya, Agus yakin, sangat yakin, bahwa ibunya telah menjadi korban santet, ilmu hitam yang telah menghabisi hidupnya dengan cara yang mengerikan. Setelah pemakaman ibunya yang penuh duka dan tanda-tanda ganjil, Pak Ardi, yang masih terbaring lemah, memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan toko sepenuhnya kepada Agus. Dengan suara parau, ia meminta Agus untuk terus menjaga toko agar tetap berjalan, meski di tengah kesedihan yang masih membelenggu hati mereka. Di sisi lain, Pak Ardi merasa bahwa kejadian yang menimpa keluarganya bukan sekadar kebetulan atau penyakit biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu medis. Maka, ia meminta adiknya, Pak Didin, untuk menemaninya keesokan harinya menemui seorang guru spiritual yang terkenal memiliki kemampuan menangkal ilmu hitam. Pak Didin, yang juga merasakan kejanggalan pada kematian sang kakak ipar, setuju tanpa ragu. Mereka sepakat untuk mencari jawaban atas tragedi yang telah menimpa keluarga mereka, berharap guru spiritual itu bisa memberikan solusi atau setidaknya petunjuk tentang siapa yang mungkin mengirimkan malapetaka ini. Harapan mereka kini bertumpu pada pertemuan tersebut. Meski rasa takut dan kekhawatiran terus menghantui setiap langkah mereka. Pagi itu, seperti biasanya, Agus kembali ke pasar sebelum matahari terbit, membuka toko dengan penuh semangat walau rasa duka belum sepenuhnya hilang. Namun, ketika rolling door tokonya terbuka, suasana kembali terasa janggal. Suara-suara aneh mulai terdengar lagi. Kali ini jauh lebih keras dan mengganggu. Ada desis bisikan samar, seperti orang menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dipahami, diselingi suara geraman yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, dentuman keras mengejutkan Agus dan kedua pekerjanya, seolah sesuatu melempar rolling door toko dengan paksa. Mereka semua terhentak. Jantung berdegup kencang, seolah ada yang berusaha menakut-nakuti mereka. Agus, dengan hati-hati, mengecek sumber suara. Di sudut toko, tepat di dekat pintu masuk, ia menemukan sebuah bungkusan kecil, dibalut kain putih kusam. Perasaannya langsung tak enak. Dengan tangan bergetar, ia membuka bungkusan tersebut. Di dalamnya, ia melihat pasir putih, kembang kantil, dan butiran lada hitam, pertanda jelas ilmu santet telah dikirim ke toko mereka. Agus menahan napas, tahu bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ada kekuatan jahat yang sedang mengintai mereka. Tanpa berpikir panjang, Agus mulai melantunkan doa-doa dan ayat-ayat suci, memohon perlindungan dari Tuhan. Getaran dalam suaranya perlahan memudar seiring ia semakin khusyuk dalam doanya. Seiring lantunan ayat-ayat itu, suara-suara mengerikan yang tadi menggema mulai mereda, seolah-olah kekuatan jahat itu perlahan ditarik mundur, menghilang dalam kegelapan fajar yang mulai memudar. Siang itu, pasar yang biasanya dipenuhi hiruk-pikuk transaksi tiba-tiba diguncang oleh teriakan perempuan yang melengking dari toko sebelah. Suara itu begitu keras, hingga semua orang, pelanggan, pedagang, bahkan Agus dan pekerjanya, berhenti sejenak, terdiam dalam keterkejutan. Tanpa perintah, orang-orang berhamburan keluar dari toko,
ingin tahu apa yang terjadi. Salah satu pelanggan yang baru keluar dari toko sebelah buru-buru mendekati Agus. Wajahnya pucat ketakutan. Dengan suara gemetar, dia memberitahu bahwa pemilik toko sebelah baru saja terkena santet yang parah. Mendengar itu, hati Agus tercekat. Penasaran, dia pun berjalan menuju toko itu, berdesakan di antara kerumunan yang semakin membesar. Ketika pandangannya tertuju pada sosok di dalam toko, darahnya serasa membeku. Pemandangan yang Agus lihat persis seperti kondisi ibunya sebelum meninggal. Ibu pemilik toko itu terbaring dengan mata melotot, wajahnya dipenuhi luka bernanah yang membengkak. Dari setiap lubang di wajah, hidung, mulut, telinga, mengalir darah bercampur nanah, memancarkan bau busuk yang menyengat hingga membuat orang-orang di sekitar menutup hidung. Tubuh wanita itu menggeliat sesekali, seolah masih bertarung dengan rasa sakit yang tak terperikan. Agus hanya bisa memandang, tak sanggup mengalihkan matanya. Perasaan deja vu yang menyesakkan memenuhi dadanya. Tak lama setelah itu, kabar duka menyusul. Wanita itu, sama seperti ibunya, meninggal dunia di puskesmas. Tubuhnya hancur karena ilmu hitam yang merenggut nyawanya. Ketakutan merayap di dalam hati Agus. Ada sesuatu yang mengerikan tengah menyelimuti pasar ini, dan mungkin dia adalah target berikutnya. Setelah kejadian mengerikan di toko sebelah, Agus merasa bahwa situasi di pasar semakin tidak aman. Dengan hati yang berat, dia memanggil pekerjanya dan meminta mereka untuk menutup toko lebih awal. "Kita harus menghormati keluarga yang sedang berduka," ujarnya dengan nada serius. Pekerjanya pun mengangguk setuju, dan mereka segera membereskan barang dagangan. Agus pulang dengan langkah cepat, pikirannya penuh dengan bayangan menyeramkan. Setibanya di rumah, suasana sunyi menyambutnya. Ayahnya, Pak Ardi, dan pamannya, Pak Didin, belum kembali, meninggalkannya sendirian dalam keheningan yang mencekam. Agus duduk di ruang tamu, tapi pikirannya tak bisa lepas dari kejadian di toko sebelah. Wajah ibu pemilik toko itu terus menghantuinya, mata melotot penuh kepedihan, wajah penuh borok, dan darah yang mengalir dari setiap lubang, menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Agus berusaha mencerna semua itu, mencoba mengaitkan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Kematian ibunya terlintas dalam benaknya, dan dia mulai merasa bahwa ada kesamaan yang mengerikan. Apakah ini santet yang sama? Pikirnya, jantungnya berdebar kencang. Setiap detail yang ia ingat tentang ibunya, tatapan matanya yang kosong, wajahnya yang membiru, dan luka-luka bernanah yang menghiasi kulitnya, semakin menguatkan rasa curiga dan ketakutannya. Dia mengingat kembali saat-saat terakhir bersamanya, saat ibunya terbaring lemah, dan perasaan tidak berdaya itu merasuki dirinya. Mungkinkah ada seseorang di sekitar mereka yang menginginkan keburukan? Pikirannya terus berputar, merenungi semua kejadian yang ia alami dan lihat, berusaha menemukan jawaban dari misteri kelam yang membayangi keluarganya. Agus merasa seolah terjebak dalam kegelapan, di mana kebenaran dan kebohongan bercampur, membentuk jalinan yang sulit dipahami. Malam harinya, suasana di rumah Pak Ardi terasa tegang. Ketika Pak Ardi dan Pak Didin pulang dari pertemuan dengan guru spiritual, wajah mereka menunjukkan kelegaan dan keprihatinan. Sang guru telah mengungkapkan bahwa keluarga Pak Ardi menjadi korban santet yang disebut santet Segoropitu,
santet yang dikenal sangat kuat dan melibatkan ritual yang panjang dan mengerikan dengan ritual memanggil jin jahat dari jauh, namun sangat kuat. Dengan penuh ketegangan, Pak Ardi menjelaskan bahwa ia telah diruat di 7 pantai oleh gurunya, dan beruntungnya, santet itu berhasil dipatahkan. Namun, ada satu hal yang menggelisahkan. Guru tersebut memperingatkan bahwa kekuatan jahat itu akan kembali kepada pengirimnya. Agus, yang sudah menunggu dengan hati berdebar, segera menceritakan semua yang terjadi di pasar kepada ayah dan pamannya. Saat ia menggambarkan dengan detail kondisi mengerikan ibu pemilik toko sebelah, wajah Pak Ardi berubah tegas. Berarti, santet yang menyerang kita kini telah berbalik menimpa pengirimnya sendiri, ujarnya, nada suaranya menunjukkan campuran ketegangan dan harapan. Di tengah kegelapan malam, Pak Ardi menatap Agus dengan penuh perhatian. "Gus," katanya lembut namun tegas, "jangan pernah jauh dari Allah. Jangan tinggalkan sholat. Selalu berbuat baik dan jangan pernah mengambil jalan mudah untuk meraih kekayaan." Nasihat itu terngiang dalam pikiran Agus, menambah bobot pada kesadaran barunya tentang pentingnya spiritualitas dan kebaikan dalam menghadapi segala cobaan. Malam itu, Agus merasa seolah ada cahaya baru yang muncul di tengah kegelapan. Meskipun bayangan ancaman masih mengintai, ia tahu bahwa dengan iman dan kebaikan, mereka bisa melawan segala kegelapan yang mengancam. Keluarga mereka harus bersatu dan menjaga diri, bukan hanya dari serangan fisik, tetapi juga dari godaan yang bisa menghancurkan mereka dari dalam. Agus bertekad untuk tidak hanya menjadi pelindung keluarganya, tetapi juga meneruskan warisan kebaikan yang telah diajarkan oleh ayahnya. Terima kasih telah mendengarkan cerita. Ketika santet segorop itu kembali kepada pengirimnya, bersama Cherry Mist. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tidak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cherry Mist untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.